Di satu sisi, karena cacat pada septum antara ventrikel jantung, mengakibatkan kembalinya darah ke jantung secara besar-besaran sehingga meningkatkan beban di atasnya. Dan di sisi lain, itu karena arteri pulmonalisnya terlalu sempit, mengakibatkan fungsi kardiopulmoner yang jauh lebih buruk daripada normal. Selain itu, gejalanya disertai dengan hipertrofi ventrikel serta perpindahan aorta dan masalah lainnya. Tama tidak tahu pengobatan barat, jadi dia tidak yakin penyakit apa yang termasuk dalam masalah jantungnya dalam pengobatan modern. Namun, di bawah persepsi Aura, dia dapat menyimpulkan satu hal, yaitu keadaan Sofia saat ini tidak baik. Tidak hanya jantungnya tidak baik, tetapi tubuhnya juga sangat lemah. Jika dia terus berkembang seperti ini, saya khawatir harapan hidupnya hanya beberapa bulan. Ini masih kasus semua stabil. Jika ada faktor eksternal lain yang merugikan, atau dia terlalu lelah, atau rasa sakit yang tumpul, kemungkinan penyakit itu akan langsung membunuhnya, lebih cepat dari itu. Baru saja dengan kata-kata Tama yang tiba-tiba, Sofia terkejut. Dia menatapnya dengan wajah yang luar biasa, dan benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa mengatakan bahwa situasinya tidak baik. Dan saat ini, hatinya juga luar biasa gugup, takut masalah ini diketahui oleh seluruh keluarga Renza. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Tama, "Tuan Renza mungkin salah paham, saya baik-baik saja, baru-baru ini belum bisa mandiri, karena jet lag." Tama masih ingin mengatakan sesuatu. Martin berkata dengan wajah tidak senang, "Tama, aku tahu kamu tahu beberapa ramalan Feng Shui dan penipuan lainnya, tetapi kamu tidak boleh berbicara omong kosong di depan adik iparmu." Tama mengangkat bahu dan berkata kepada Sofia, "Jika kamu merasa bahwa hatimu terlalu sakit untuk ditanggung, gigit jari tengah kananmu dengan keras." Mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya. Satu tangan mencubit jari tengah kanannya, tangan lainnya dengan lembut mengklik ujung jarinya dan berbicara, ini dia, ingat, hanya jari ini yang bisa menyelamatkan hidupmu." Tidak ada yang tahu bahwa ketika Tama berbicara barusan, tepukan ringan di jari tengah kanan Sofia sebenarnya diam-diam meninggalkan jejak aura di ujung jari tengah kanannya. Jejak energi spiritual ini dengan cerdik disegel di ujung jari Sofia. Begitu ditekan dengan kuat, itu bisa segera mengalir ke tubuhnya, dan pada saat kritis, itu bisa menyelamatkan hidupnya. Jika itu terjadi 2 hari yang lalu, Tama tidak akan begitu kuat untuk bisa mengendalikan aura dengan begitu terampil. Itu karena setelah meminum pil kultivasi, tidak hanya energi spiritual di tubuhnya berlipat ganda beberapa kali, tetapi bahkan kemampuannya untuk mengendalikan energi spiritual juga telah ditingkatkan. Hanya saja, tidak ada yang tahu bahwa Tama baru saja meninggalkan jimat penyelamat untuk Sofia. Sebaliknya, Martin dan Ariel mengira dia mengada-ada. Martin bahkan berpikir bahwa Tama meraih jari Sofia untuk mengambil keuntungan dari ini dengan sengaja. Jadi, dia maju selangkah dengan sedikit cemberut, menghalangi Sofia di belakangnya, dan berkata kepada Tama dengan wajah kesal, "Tama, meskipun kamu adalah saudara laki-lakiku, jika kamu berani memiliki pemikiran yang tidak disengaja tentang saudara iparmu, jangan salahkan aku karena tidak baik padamu." Setelah mengatakan itu, dia memandang Gemma dan Leo, dan berkata dengan marah, "Nona Gemma, pengurus rumah tangga Leo, apa yang baru saja dilakukan Tama? Anda pasti telah melihatnya. Apakah saya telah berbuat salah padanya?" Martin bukan orang yang sembrono. Alasan mengapa dia harus mengatakan ini adalah untuk membiarkan Gemma dan bahkan Leo mendengar kata-katanya. Dia merasa bahwa Tama memang mengambil inisiatif untuk menyentuh jari Sofia barusan, dan dia menidurinya. Dia harus mengambilnya bahkan jika dia tidak melakukannya. Leo sedikit banyak merasa malu, dan dia tidak tahu persis mengapa Tama melakukan itu. Tapi Gemma berkata dengan wajah tegas, "Martin, kamu tidak perlu bertingkah seperti anjing. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kemampuan Tama.
Karena dia mengatakan untuk membiarkan Nona Sofia menggigit jari tengah kanannya pada saat kritis, maka dia pasti punya alasannya. Ada alasan omong kosong, Martin dengan dingin mendengus. Saya pikir Anda telah disihir oleh dirinya. Saya menyarankan Anda untuk menyeka mata Anda lebih awal. Gemma membusung dan berkata, hentikan omong kosongmu, urusanku bukan urusanmu. Tama tidak merasa marah dengan penampilan Martin, tetapi hanya berkata ringan, oke, orang dewasa jangan berteriak seperti tikus di sini. Saya telah mengatakan apa yang harus saya katakan. Adapun apa yang kamu pikir adalah kebebasanmu, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Martin dengan tegas berteriak, kamu berhenti. Masalah ini, Anda belum memberi saya penjelasan yang masuk akal. Tama tertawa dan mengabaikannya, tetapi memandang Sofia dan bertanya, Nona Sofia, apakah menurut Anda saya perlu menjelaskan secara rinci? Begitu Sofia mendengar ini, dia segera menggelengkan kepalanya dengan agak gugup dan berkata, tidak perlu, tidak perlu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat Martin dan berkata dengan tegas, saya percaya Tama memiliki niat baik, itu jelas tidak seperti yang Anda pikirkan. Martin sangat marah sehingga dia hampir kehilangan napas. Dia bahkan tidak bermimpi bahwa Sofia akan berbicara mewakili Tama. Meskipun dia tidak dapat mengetahui alasannya, tetapi karena Sofia telah mengatakannya, jika dia masih mengambilnya, sepertinya dia sedang mempermainkan masalah ini, dan ketika dia pergi ke kakeknya untuk mengeluh, dia tidak 100% dibenarkan. Jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata dengan suara dingin, oke. Saya tidak akan mengejar masalah ini untuk saat ini. Setelah itu, dia memandang Tama dan berkata dengan nada tidak ramah, Tama, kakek berkata, kamu telah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun, kamu baru saja kembali ke kota hari ini. Kamu harus kembali ke keluarga Renza dulu, karavan sudah ada di sini. Jadi ikut aku. Tama bersenandung dan tertawa, hehe, maaf, kembali dan katakan padanya bahwa saya akan datang ke keluarga Renza besok. Setelah mengatakan ini, dia menatap Leo lagi dan berkata dengan hormat, pengurus rumah tangga Leo, kerja keras juga membantuku membawa pesan, aku akan pergi ke rumah pamanku hari ini, aku akan muncul pertama kali besok pagi. Leo tidak berani mengatakan lebih banyak, mengangguk dengan hormat, dan berkata, baik tuan muda, saya akan mengembalikan pesan itu kepada tuannya. Tama sedikit mengangguk dan berkata kepada Gemma di sisinya, Gemma, ayo pergi. Dia segera setuju, oke Tama. Setelah mengatakan itu, dia menariknya dan berbalik ke arah Volvo-nya. Martin berteriak di belakangnya dengan wajah hitam, Tama, kamu harus mengerti, kamu jangan kembali denganku, dan kamu telah durhaka kepada kakek. Tama berkata tanpa menoleh ke belakang, apapun yang kau suka pikirkan. Setelah mengatakan itu, dia membuka sisi penumpang Volvo dan langsung duduk di dalamnya. Gemma menyalakan mobil, satu kaki throttle, mobil melaju melalui celah di antara dua Rolls Royce. Martin melihat ke belakang mobil itu, hatinya marah sekaligus bahagia, tapi mau tak mau ada ledakan kegembiraan yang tersembunyi. Marah, karena Tama sehebat ini, benar-benar tidak sedikit menghadapi diri mereka sendiri. Jangan beri aku wajah yang kedua, kuncinya orang ini juga menyentuh tangan halus tunanganku. Benar-benar keterlaluan, namun, hatinya diam-diam senang. Tama kali ini berpura-pura menjadi agak terlalu besar. Saya bahkan tidak perlu kembali menambahkan cuka, langsung menjelaskan situasi ini dengan kakek pasti juga akan sangat marah. Yang paling saya takutkan sebelumnya, adalah bahwa tuan tua itu bias terhadap Tama. Tetapi Tama tidak hanya tidak melakukan hal-hal kali ini, bahkan tuan tua itu tidak ada di matanya, kali ini tuan tua itu seharusnya tidak bisa melakukannya dan mendukungnya lagi kan? Begitu tuan tua tidak senang dengan Tama, bukankah aku akan menang?
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.